Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reku Santo dari semester 3 dengan NIM 1319151 akan melakukan wawancara di Pulau Penyengat dengan tema asal usul penyengat dan Gurindam 12. Pulau Penyengat merupakan pulau yang syarat akan budaya Melayu dan Islam. Pulau Penyengat berjarak 2 km dari pulau utama dan bisa ditempuh dengan pompong dan memakan waktu sekitar 15 menit. Saya akan memulai wawancara dengan salah satu pelaku adat yang ada di Pulau Penyengat. Sebenarnya Gurindam 12 itu adalah pertama awalnya itu karya dari Raja Ali Haji. Kenapa Gurindam 12 itu ditulis oleh Raja Ali Haji? Karena ayahanda beliau itu, Raja Ahmad itu adalah salah satu penasihat kerajaan Belanda pada waktu itu ya. Jadi dia membuat karya tulisan dengan yang disebut dengan karya Gurindam 12 itu adalah dari kata ketua dan nasihat pedoman hidup dunia dan akhirat. Jadi adik dia sendiri dari Gurindam 12 isinya kan. Nah, tapi makanya Bapak tidak bisa melapaskan atau mengucapkan Gurindam 12 karena ada orang tertentu yang bisa mengucapkan atau melapaskan bacaan Gurindam 12 itu ya. Jadi nanti adik lain kali kalau datang sini bisa menghubung Pak Darwis. Bapak adalah salah satu pengurus Pak Darwis Pulau Penyengat. Jadi itu nanti ada namanya Gurindam Experience. Nanti adik bisa melihat sendiri apa sih Gurindam 12 dalam isinya sendiri. Ya, cuma Bapak bisa menjelaskan bahwa Gurindam 12 itu karya Raja Ali Haji dan Gurindam 12 itu pedoman hidup dunia dan akhirat. Ya. Jadi apa yang dikeluarkan dunia itu akan dalam proses pembuatan Gurindamnya itu Raja Ali Haji membuatnya sendiri atau ada dibantu oleh orang lain? Raja Ali Haji sendiri. Raja Ali Haji, Raja Ali Haji sendiri itu adalah anak dari Raja Ahmad dan cucunya dari Raja Haji Bismillah yang dikeluarkan dari yang keempat. Gurindam 12 sendiri tertulis atau hanya secara lisan disampaikan oleh Raja? Tertulis. Berarti ada naskah aslinya? Iya, naskah aslinya itu tertuang dalam, kalau orang Melayu Pontiwa bilang atau banyak pendidikan dua lingga itu dalam kitab Al-Nafis. Adik masuk di masjid kan ada kiri kanan lemari hitam, yang warna hitam itu ada di situ sebenarnya karya-karya. Jadi itu sebagai bukti. Lalu berarti dalam setiap pasal Gurindam itu terkandung ayat-ayat yang terkandung memiliki kata nasihat dan petua. Jadi pedoman kita di dunia dan di akhirat itu dia. Ya, dengan bapak jangan lagi hafal, dengan mama jangan ini, kan ada semua itu dari. Jadi Gurindam 12 ini karya terbesar Raja Ali Haji. Iya. Nah, karya terbesar Raja Ali Haji sekarang itulah yang menjadi cikal bakal bahasa Melayu jadi bahasa Indonesia. Contohnya kalau orang Batak jumpa dengan orang Jawa, mana nyambung kalau nggak ada orang Melayu. Nah, jadi bahasa Melayu itu adalah salah satu cikal bakal dari bahasa Indonesia. Disinilah tempatnya. Bahasa Indonesia di Pulau Penyengat. Iya, di Pulau Penyengat ini pada Sumpah Pemuda 28 Oktober. Nah, jadi bahasa Indonesia dari bahasa Melayu dari Penyengat ini. Karena apa? Bahasa Melayu itu mudah dimengerti dan dicernakan, ya kan? Belajar bahasa Indonesia kan? Nah, itu dia. Pasti orang bilang bahasa Indonesia dari bahasa Melayu kan? Di sini kita bakal ada sangat beruntung sekali sudah menginjak Pulau Penyengat. Pertanyaan selanjutnya, Pulau Penyengat ini pertama kali ditemukan oleh saya. Sebenarnya sih Pulau Penyengat tidak ditemukan. Jadi dulu Pulau Penyengat ini termasuk ya istilahnya
hutan belantara, ya kan. Penduduk sih ada, tapi tidak sebanyak begini. Awal mulanya kan Penyengat ini kan dulu pernah saudagar-saudagar dari Bugis atau dari transaksi perdagangan di Selat Malaka dan sebagainya. Mereka mengambil di Pulau Penyengat ini persediaan tawar. Dari persediaan tawar itu, maka suatu saat pas beliau saudagar ini mengambil air tawar itu disengat oleh istri sebelah. Makanya namanya Penyengat. Seperti itu. Nah, berdirinya Pulau Penyengat ini adalah awal mulanya dari kejahatan dari zaman Sultan Malayilingga di abad ke-19. Kenapa? Karena pada waktu itu Melayu kalau tanpa dibantu oleh Bugis ini tidak akan bisa masuk penjajahan Belanda. Jadi sebenarnya kita tidak perang dengan Belanda sih. Karena dari Belanda ini tidak perang dengan Belanda, cuma selalu diadu domba antara Bugis sama Melayu. Nah, jadi jangan sampai antara Sultan Melayu dengan Bugis dinikahkan lagi Sultan pertama Sultan Melayu itu pertama dengan Raja Hamdan Putri. Jadilah mas kawinnya Pulau Penyengat. Jadi Pulau Penyengat ini adalah pemberian dari Sultan Mahmud untuk istrinya sama istrinya Raja Hamdan. Raja Hamdan itu turun dari Bugis, anak dari Raja Haji bisa. Nah, disitulah mulai awalnya Pulau Penyengat ini berdiri suatu kerajaan namanya Kesultanan Riau Lingga, Johor dan Pahang. Waktu Johor dan Pahang itu kan Pulau Penyengat. Berarti Pulau Penyengat ini mempunyai hubungan dengan negara Malaysia, Pak? Iya, jelas. Karena awalnya Kesultanan di Singapura dan Malaysia itu memang dari keturunan sini. Dia mengakui itu semua. Nah, cuma sekarang kerabat dekat dari keluarga itu banyak Johor di Malaysia. Jadi kebanyakan sekarang dari kerabatnya zaman-zaman kerabat dekat Sultan Malaysia ada sih yang ada di sini, tidak sebanyak yang dilakukan di Johor dan Singapura. Berarti keturunannya masih ada sampai sekarang? Masih ada. Cuma kita kan berbeda negara. Malaysia sama Singapura kan beda Inggris. Kalau kita di sini kan beda Belanda. Jadi itulah kenapa alamat cerdiknya Kesultanan terakhir itu Sultan Mahmud itu sampai bisa meninggalkan Pulau Penyengat. Ditinggalnya aja Pulau Penyengat. Karena itu takut dari perseteruan nanti dia sesama dia nanti merebut kekuasaan, saling bunuh-membunuh. Seperti itu. Ada yang bijaksana Sultan Mahmud meninggalkan Pulau Penyengat. Beda dengan daerah sini Jakarta ya. Beda Sultan. Jadi kalau istana di sini masih ada hubungannya dengan istana Kota Piring yang kepemimpinan? Masih ada. Karena kan dulu pusat pemerintah itu pindah-pindah. Pertama kan di Lingga, terus pindah ke Ulu Riau. Sekarang ada Ulu Riau, sekarang itu Ulu Riau. Ada di Ulu Riau baru pindah Penyengat. Jadi kesultanan terakhir itu di Penyengat. Sultan Abdurrahman tadi. Bisa 1911 itu tadi. Satu pertanyaan terakhir, Pak. Kenapa Melayu itu identik dengan warna kuning dan warna-warna terang? Sebenarnya ciri khas Melayu itu sangat dominan, ciri khasnya itu kuning, hijau dan merah. Kalau warna kuning itu kan kejayaan. Kejayaan itu selalu di dalam Kesultanan Riau Lingga itu dipakai oleh pemuncul kesediaan dipakai oleh sultan atau raja. Kalau warna hijau itu artinya kesediaan dipakai oleh pemuda dan dapat bendera. Jadi dimanapun dapat bendera maka itu harus setia sama sultan atau raja. Kalau warna merah itu biasa menambahkan suatu keberanian ya. Jadi suku Melayu ini memang dilakukan untuk pemberani menghadapi itu dan sebagainya itu dari suku Melayu. Sekian aja yang pertanyaan. Terima kasih, Pak. Nama siapa? Arif Teguh. Arif Teguh. Muda kok, gampang-gampang muda. Kalau kita pergi, itulah yang sangat kita sayangi. Kenapa Bapak bilang beda mahasiswa Tanjung Pinang? Ini kita sharing ya. Mahasiswa Tanjung Pinangnya beda dengan mahasiswa yang ada di Jogja. Beda. Kita tidak merasa memiliki bahwa Pulau Penyengat kita. Kenapa nggak dimakan pulau sendiri? Banyak kok partisipasi yang dari Pulau Penyengat. Sedangkan hari ini jauh-jauh dari Kalimantan ini mau makan, ya kan? Jadi udah semester terakhir ya? Dulu Pak, masih 4. Oh. Ya kan lagi.
insya Allah kalau nanti Bapak lagi untuk kajian buku-bukunya juga ya, Bapak selalu di sini. Makasih lagi Pak. Ya, sama-sama.